Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Dua Sisi Dompet. Kali ini kita akan bahas gaji 7 juta di 2026. Cukup atau boncos ya? Pernah gak sih ngerasa gaji 7 juta di tahun 2026 ini rasanya sepet banget? Beda sama 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau dulu 7 juta itu rasanya wah, tapi kok sekarang rasanya jadi hah? Friend, ini bukan persoalan kalian aja, ini adalah fakta. Kita udah setahun hidup berdampingan sama PPN 12%, harga cabai yang lagi pedes-pedesnya, dan emas antam yang barusan tembus di rekor 3,1 juta per gram. Di video kali ini, saya nggak akan nyuruh kalian buat berhenti ngopi atau cuma makan nasi kecap doang kok, friend. Saya akan bedah secara realistis gimana caranya gaji 7 juta tetap bisa bernapas, biayain anak sekolah, kasih orang tua, dan syukur-syukur masih bisa nabung. Yuk kita hitung bareng. Oke, musuh terbesar kita saat ini bukan lagi gaya hidup, tapi inflasi biaya hidup. Jujur-jujuran aja nih ya, akhir Januari ini, apalagi udah memasuki Februari, belanja dapur saya udah mulai bengkak. Kenapa? Karena harga pangan udah lagi swing parah. Belum lagi nilai tukar uang kita yang makin tergerus. Bayangin aja, dulu kita nabung 1 juta udah dapat emas 1 gram, dan sekarang emas udah di angka 3 juta loh per gramnya. Artinya apa? Kalau gaji 7 juta ini cuma kita diemin di rekening bank biasa tanpa strategi, ya akan habis dimakan rayap inflasi. Sekarang mari kita bahas. Anggaplah gaji bersih kita take home pay-nya itu 7 juta ya. Posisi kita nih udah sebagai sandwich generation yang punya anak plus bantu orang tua. Ini simulasi 2 sisi dompet versi realistis. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pos wajib, yaitu 50% atau sekitar 3,5 jutaan ya. Ini buat hidup, bukan gaya-gayaan. Makan harian, listrik, kuota, bensin, SPP anak, tapi di sini kuncinya adalah masak sendiri. Di era cabai mahal, masak sendiri itu udah penghematan paling brutal. Nah, kemudian kita akan ke sandwich, post sandwich atau bakti kita ke orang tua. Kalau kita nggak bisa kasih banyak, kasih aja yang konsisten, atau belikan dalam bentuk sembako biar lebih kerasa manfaatnya. Mungkin sekitar 200 sampai 400-an ya. Yang ketiga yaitu pos masa depan sekitar 10% atau 700 ribuan. Ini udah harga mati sih, jangan nunggu sisa lagi. Jadi kalau udah gajian langsung potong di awal. Belikan reksadana pasar atau cicil emas. Ingat ya, emas udah di angka 3,1 jutaan. Kalau nggak dicicil sekarang, kapan punyanya? Dan yang terakhir adalah pos dana darurat. Jadi sisanya baru buat dana darurat atau kalau ada lagi kita bisa pakai buat jajan tipis-tipis sama keluarga kita. Biar kita masih ada tetap healingnya gitu loh ya. Nah, ini tips dari aku buat yang gajinya pas di angka ini. Yang pertama, paling penting banget, stop kredit barang konsumtif ya. Jangan tergoda pay later buat barang yang nilainya bisa turun. Gaji 7 juta itu rentan. Sekali kejebak cicilan, cash flow bakal berantakan. Dan yang kedua, cari bocor halus. Cek langganan aplikasi yang nggak kepake maksudnya. Atau kebiasaan jajan kecil-kecil tapi sering. Itu di jumlah sebulan bisa buat beli beras berkilo-kilo loh. Dan yang paling penting terakhir adalah upgrade skill. Sebenarnya solusi terbaik lawan inflasi bukan cuma hemat ya, tapi nambah income. Jadi manfaatin waktu luang buat side hustle. Nah itu tadi adalah tips-tips dari aku, gaji 7 juta menghadapi ekonomi yang sekarang. Jadi gaji 7 juta itu cukup kan kalau kita yang pegang kendalinya punya ilmu. Tapi akan kurang kalau kita ngikutin gengsi. Coba komen di bawah, kalian tim gaji 7 juta yang masih sisa di akhir bulan atau tim gaji 7 juta yang cuma numpang lewat aja. Jangan lupa like and subscribe channel 2 Sisi Dompet buat tips keuangan yang relate sama hidup kita. See you ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.